Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai model perilaku manusia optimalisasi individu. Berikut penjelasannya. Pengertian daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Yang pertama ada daruriyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan hajiat, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya. Yang ketiga ada al-tahsiniyat. Al-tahsiniyat adalah kebutuhan yang harus diperlukan atau perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi. Berikut alasan penetapan ketiga kategori tersebut. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dan hubungan antara daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat antara lain, al-daruriyat merupakan kebutuhan yang bersifat asasiyah, dasariyah, primer, elementer, dan fundamental. Al-hajiat keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer, dan al-tahsiniyat adalah keperluan yang bersifat tersier dan komplementer. Ketiga kategori tersebut sangat berhubungan satu sama lain, dan yang paling utama adalah kebutuhan al-daruriyat. Tanpa adanya pemenuhan dari kebutuhan itu memungkinkan sangat sulit dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun contoh konkret dari kehidupan sehari-hari setiap kategori seperti al-daruriyat, contohnya dalam kasus pembunuhan, jika dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka kehidupan manusia di permukaan bumi akan terancam karena tidak bisa hidup tentram, bahkan bisa membawa kepada kepunahan karena bisa jadi akan saling membunuh dengan alasan yang sepele atau hanya dengan alasan untuk memuaskan dendam. Ya, contoh dari al-hajiat merupakan keperluan rumah yang bersifat daruriyat karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca atau dari serangan binatang buas dan lain-lain. Tempat yang masuk dalam kategori al-daruriyat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, contoh dari al-tahsiniyat sendiri merupakan seperti tidur di atas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai jenis bumbu, menciptakan dan menggunakan berbagai alat untuk transportasi dan sebagainya termasuk ke dalam al-tahsiniyat. Yang dimana jika kebutuhan al-daruriyat sudah terpenuhi, maka otomatis al-tahsiniyat ini juga akan terpenuhi karena al-tahsiniyat ini juga merupakan suatu keperluan yang tidak perlu harus kita lakukan. Maslahat versus utility sendiri merupakan suatu pengertian yang memiliki arti masing-masing. Maslahat secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan oleh karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Sedangkan makna terminologinya yaitu al-maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Analisis relevansi, utility, dan maslahah. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Keseimbangan internal dan eksternal. Yang pertama ada keseimbangan internal. Keseimbangan internal merupakan paduan dari tercapainya segenap sumber daya secara optimal dan stabilitas atau kemantapan tingkat harga. Yang kedua ada keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal merupakan tercipta bila neraca transaksi berjalan masing-masing negara tidak berada dalam defisit yang parah, sehingga negara yang bersangkutan tidak mampu membayar utang-utang luar negerinya pun dalam surplus yang luar biasa besarnya, sehingga negara-negara lainnya tidak sanggup memikulnya di masa mendatang. Yang terakhir ada konsep diri, keluarga, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada konsep diri. Konsep diri merupakan kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya. Menurut Deux dan Brixman, konsep diri adalah sekumpulan keyakinan perasaan seseorang mengenai dirinya. Keyakinan tersebut bisa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua ada keluarga. Pengertian keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun.
Selain kata ahlun, kata yang memiliki arti keluarga, ali, asyirah, dan kurba. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah. 3. Ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan makhluk hidup serta di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan. Sekian video penjelasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.